Oke, mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Kita wabarakatuh. panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam tatap maya, walaupun dalam keadaan virus corona ya. Lucu ya, tatap maya, bukan tatap muka. Karena kita sekarang bertemunya di dunia maya ya, di dunia yang tidak ada tapi ada. Nah, ini makanya dikatakan dunia maya ya. Makanya sekarang kita dalam proses tatap maya virtual ya kalau sekarang. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Mungkin siapa yang bisa bimbing doa? Ayo. Siapa? Ari. Mana Ari ini, Ari? Belum masuk. Dayat. Nah. Al-Fatihah aja. Oke, kita mulai. Ayo, siapa yang mimpin? Mimpin doa. Ari. Dayat jen payan tatuha. Ayo. Oke, Bapak aja Kak mimpin. Ya. Oke, Terserah Bapak aja. Belum Pak, belum nih, belum breakju. Apa Pak? Kalau begitu, Ari mau? Oke Pak. Ayo pesantren bentuk. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa ya kita. Alhamdulillah. Ada yang mau memimpin tadi. Hampir Bapak ada yang memimpinnya. Oke, untuk setelah berdoa kita absen dulu lah. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir ya. Untuk absen, tadi Bapak sudah ajar gimana caranya mengetik nama kalian. Oh, atau Bapak absen satu-satu aja, nanti Bapak untuk membuat kelompok lebih mudah jadinya. Ahmad Taufik ada? Ahmad Taufik? Ada? Bapak hapus nih di datanya. Mira. Ada. Ari Susanto. Ada Pak, ada. Ada. Ervina. Ada. Hatmawati. Ada. Ya, Isnawati. Ada. Airunida. Ada ya. Aulia Rahman. Ayo, mana Ao? Main game ya. Nah, Rizky Ashari. ngegame tas Pak. Rizky Ashari. Tidak ada. M Yusuf. Ada. Bersama Wara juga toh. Mahdianur. Ada on Pak. Mas Dah. Sama kadada. Miss Lawati. Masa aku lah ini. Muhammad Suni. Ada. Lagi melangsir. Ya. Nana Mardia. Parah. Melangsir minyak ya. Dimas Haruntia. Hadir. Cepat gus nih. Nur Aulia Sapitri. Ada Nur Aulia Sapitri. Tidak ada. Nur Hanisa. Ada. Ada. Nur Hidayah. Pak. Ada. Ada. Jauh. Farida. Udah apa ya, Tai?
Kawin deh, Pak. Yuk. Oh, berhentilah. Kawin deh, Pak. Kawin. Putri Gampang. Ardita. Siapa juga? Ada. Ada. Tahu lo kono nanti enak. Rahmiati Thayyibah. Ada. Ini Raihan jujur ya. Rahman. Rupanya kan nggak berapa. Tidak ada. Siti Rahmah. Tidak ada. Maizatu Sophia. Ada. Rodatul Jannah. Tidak ada Rodatul Jannah lah. Siti Karina. Oh, ada. Esana Monasari. Ada. M. Saipur Rahman. Ada. Akta. Berapa? Ada tadi. Kalau sabulah, kalau sabulah. Oh, Nadia Nanda. Kalau sabulah lo. ya Allah. Nadia. Berapa Arisilawati. orang beraan? Ada. Asifa Melani. Ada. M. Jahri Padli. Ada. Berarti lengkap ya. Ada sekitar berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Iya, ada 17. Oke, kalau begitu tolong buka on cam kamera HP-nya atau kameranya. Kita screenshot dulu untuk absen sebagai bukti kehadiran. Kalau ada Bapak yang lewat. Oke, Bapak hitung 1, 2, 3 ya, silakan Bu. Makan, Pak. Sambil makan. Ada apa-apa, jangan makan dulu. Makan deh Bapak dah ya, Tay. Sebentar aja. Beberapa menit, 1 menit ke udah sampai ya. Coba. 1, 2, 3 buka. Ayo. Nah, ya, ayo lagi. Satu orang aja. Ya, lagi. Ayo, biar cepat. Biniannya mana? Guna nyari kak awak enggak nih. Ada. 1, 2. Lagi momo ya. Tunggu. Pasang muka bungasnya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Di pondok lere. Ada. Tunggu ya. Delia. Bapak simpan dulu. Nah, Pak. Jadi kita mulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran ya Bapak ingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena memang di tempat kita sekarang ini lumayan tinggi ya, mungkin hampir setiap daerah. Di tempat kalian pun mungkin ada hampir dalam 1 minggu itu rata-rata ada yang meninggal ya gara-gara COVID ini. Jadi kita harapkan mudah-mudahan hal ini Baik. tidak terjadi lagi ya, atau COVID ini berkurang. Amin. Nah, ini kan bentar lagi kita akan siswanya akan divaksin ya. Bapak lihat banyak yang tidak bersedia. Ya mudah-mudahan kita bisa inilah terjadi kekebalan kelompok gitu sehingga nanti virus corona ini bisa cepat terangkat atau hilang. Siapa dia yang suntik dah? Belum lagi ya. Oke, Bapak share screen dulu ya untuk pelajaran kita hari ini. Kelihatan sudah? Kelihatan? Sudah. Iya. Sudah ya? Ya. Oke, bye. Oke, kalau sudah, nah ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang perubahan sosial
ya kan? Jadi perubahan sosial itu adalah sebuah keadaan di mana masyarakat ini yang sebuah keadaan yang terjadi ketika adanya sesuatu yang merubah masyarakat dari yang awalnya seperti ini menjadi seperti yang keadaan sekarang ya. Sudah ya, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan itu. Nah, jadi ketika perubahan sosial terjadi ya, ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Nah, banyak ya dampak-dampaknya. Salah satunya adalah globalisasi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang globalisasi dan bagaimana globalisasi itu membawa pengaruh atau membawa perubahan pada komunitas lokal. Komunitas lokal ini ya keadaan kita sekarang di wilayah kita sekarang atau kampung kita sekarang itu adalah komunitas lokal. Bagaimana globalisasi ini bisa membawa pengaruh atau bisa membawa perubahan kepada komunitas kita. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya. Jadi pada saat ini nanti kita akan belajar tentang memahami berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya globalisasi. Perubahan terjadi, salah satu dampaknya adalah globalisasi. Nah, apa nanti masalah yang akan dimunculkan oleh globalisasi ini? Terus nanti kalian ya diharapkan minimal ya kalian bisa mengerti apa itu globalisasi, terus bagaimana proses terjadinya globalisasi di lingkungan kalian, dan juga menganalisis faktor apa yang mendorong terjadinya globalisasi. Nah, terus untuk prakteknya nanti kita akan melaksanakan diskusi dan mempresentasikan hasil ya. Jadi kita akan melaksanakan diskusi dan mempresentasikan hasil. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, ke pembelajaran inti. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini. Lihat. Halo. 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 Lihat gambarnya lah. Iya, Pak. Melihat, Pak. Nah, ini gambar tentang apa kira-kira? Belajar daring. Belajar daring ya. Apalagi? Belajar Kelas daring, Pak. Ya, kelas daring. Ya, nah, Daring. ini sedang kita laksanakan ya kan? Sedang kita lakukan. Iya, Pak. Daring itu dalam jaringan. Dan Kalau jaringan. luring itu luar jaringan. Jadi Jaringan. kita sekarang ini kan sama seperti di gambar ini sedang melakukan pembelajaran daring. Bedanya dia pakai laptop ya. Kalau kalian pakai handphone, mungkin ada yang pakai laptop juga. Nah, kalau kalian lihat, ini terjadi akibat apa? Akibat wabah. Wabah. Wabah atau pandemi corona ya. Pandemi. Terus akibat apa lagi? Akibat apa lagi? Kada bisa bertatap Tidak bisa berteknologi. Akibat teknologi? majunya sistem internet. Iya, akibat majunya teknologi informasi. Walaupun pandemi terjadi ya, kalau teknologi informasinya belum maju, tentunya hal ini tidak bisa terwujud ya. Jadi adanya kemajuan teknologi, adanya pandemi menyebabkan pembelajaran daring ini. Nah, apa kira-kira hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari? Nanti akan kita bahas pada pembelajaran inti. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk dari globalisasi yang terjadi pada masyarakat. Jadi pembelajaran daring ini adalah salah satu bentuk globalisasi yang terjadi pada masyarakat kita akibat dari perubahan sosial. Nah, untuk apa kita belajar globalisasi? Jadi nanti ketika kalian telah mempelajari globalisasi, kalian akan memahami apa itu globalisasi. Kalau sekarang kan belum tahu kan? Mungkin bagi ada yang sudah membaca tahu ya, tapi kalau yang belum baca mungkin apa globalisasi itu ya. Terus bagaimana proses terjadinya? Globalisasi itu pasti terjadi dan kita sedang menjalaninya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana proses terjadinya? Terus apa faktor yang mendorong globalisasi? Karena globalisasi ini walaupun ada dampak positifnya, tapi dampak negatifnya juga banyak. Nah, terus kita bertanya apa yang mendorong globalisasi ini terjadi? Ketika kalian sudah belajar ini, sudah memahami ini, kalian akhirnya dapat mengenali atau dapat memahami fenomena yang terjadi tentang globalisasi yang terjadi pada lingkungan kalian. Karena ketika globalisasi ini kita kada tahu, maka efeknya kita nanti akan terjerumus ya ke efek negatif dari globalisasi. Tapi bila kita bisa memanfaatkan globalisasi ini, maka globalisasi ini akan membawa dampak positif bagi kita. Makanya kita perlu belajar.
ya perlu belajar ini. Oke, nah sebelum membahas masalah globalisasi secara umum, nah ini ada video tentang Kabupaten Balangan yang merupakan salah satu pengekspor porang di dunia. Nah, jadi kalau kita kan terkenalnya karet sama batu bara. Nah, ini komoditas terbaru yaitu porang. Mungkin ada ya di sini yang sudah jadi petani porang ya. Orang tuh apa, Pak? Nah, porang. Nanti kita lihat dulu. Nanti Bapak jelaskan tentang porang. Wah, tempat kita kan sekarang sudah ini. Bapak tayangkan ya videonya ya. Iya, Pak. Yuk. Kedengaran lah suaranya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Lilit ya. Tunggu dulu. Kedengaran? Ada, Pak. Kedengaran suaranya? Tapi kedengaran, Bang Bay. Gambarnya jangan lambat. Oh ya udah, dengarkan aja dulu nanti Bapak jelaskan. Ya. Pecahan ini pecah, yang itu pecah. Mana? Tuh, saya bergabung di tadi teh. Tadi tuh saya bergabung. Kabupaten Balangan merupakan daerah pertama di Kalimantan Selatan yang berkomitmen Kata membuat Mas, lebih porang. Hanya dalam waktu 3 tahun, ekspor ke Jepang dapat dilakukan dengan kontrak 100 ton. Muhammad Santa, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. saya akan kirim ke aku lah. Oke, ada yang mendengar di? Sedikit. Oke, jadi intinya gini ya, ini video tentang ekspor perdana porang ke Jepang. Jadi Balangan sekarang sebagai salah satu penghasil porang. Kalau dulu kan kita batu bara dan karet, sekarang karet menurun, batu bara juga menurun, maka porang adalah komoditas pilihan. Porang ini kan kayak tanaman hutan yang dulunya itu tidak berharga dan memiliki umbinya itu kayak singkong. Itu sekarang dibikin chip ya, dikeringkan, dibikin chip, dipotong tipis-tipis. Habis itu dikirim ke luar negeri, salah satunya Jepang ya pengekspornya. Katanya Taiwan juga pengen. Nah, porang ini digunakan untuk bahan baku pembuatan lem dan kosmetik.
Tinggal. Jadi tidak bisa dimakan ya, tapi bisa dibuat sebagai bahan baku lem dan yang diminati oleh negara-negara asing. Nah, kira-kira dari video yang kalian saksikan tadi dan penjelasan Bapak ya, karena suaranya tidak terlalu jelas tadi, apa kira-kira menurut kalian tentang video itu? Yaitu orang jadi sumber penghasilan baru bagi Balangan karena harga karet murah. Oh ya, karena harga karet murah, orang mencari komoditas baru. Oke, apalagi? Yo. Balangan sebagai penghasil porang. Balangan sebagai penghasil porang. Oke, ada lagi? Awe lagi. Menjual porang ke luar negeri untuk bahan baku plastik, lem, dan lain-lain. Oke, menjual porang keluar negeri. Nah, jadi ketika kita mengalami perubahan sekarang ya, di mana globalisasi itu terjadi, jadi akhirnya kita bisa melakukan jual beli ke luar negeri ya. Oke. Jadi intinya jadi seperti ini ya. Yang namanya globalisasi itu adalah sebuah keadaan di mana akibat dari kemajuan teknologi ini batas-batas sosial negara itu hilang. Batas-batas sosial negara ya, sosial negara. Bukan batas wilayah. Kalau batas wilayah jelas Indonesia berbatasan dengan apa, Amerika berbatasan dengan apa. Tapi secara sosial, secara interaksi antara negara yang satu dengan negara lain, batasnya itu hilang. Kita ambil contoh kayak perdagangan tadi. Kalau dulu mungkin kita dagang porang ini, siapa yang membeli di tempat kita? Buat apa bahannya? Tidak ada kan? Kenapa? Karena ya kita tidak tahu manfaatnya. Tapi di luar negeri sana, mereka tahu, oh porang ini bisa dibikin lem, bisa dibikin kosmetik tadi. Tapi di tempat mereka porang tidak ada. Lalu mereka mencari, oh ternyata di Balangan ada. Lalu dibelilah di Balangan. Tidak ada batasan di situ. Sama seperti kalian membeli handphone. Handphone yang kalian pakai ini produksi Indonesia apa produksi luar? Luar. Benar kan? Bisa kita pakai teknologi luar itu. Oppa ya, merek contohnya Samsung ya. Nah itu kan dari luar semua, tapi kita bisa menikmati teknologinya. Kenapa? Karena globalisasi ini ada dari luar masuk ke wadah kita, ke tempat kita, dan akhirnya bisa kita pakai. Nah ini adalah salah satu bentuk dari globalisasi. Jadi batas-batas sosial itu hilang. Salah satunya adalah akibat perdagangan. Nah tentunya ketika globalisasi ini terjadi, maka perubahan masyarakatnya akan terjadi akibat dari masuknya budaya-budaya lain, baik dari perdagangan, dari komunikasi, interaksi. Bahkan yang suka main PUBG, mungkin musuhnya pernah yang dari luar negeri. Pernah. Nah, pernah kan? Dimana kalian bisa berinteraksi dengan negara berbeda, tapi tidak ada batasan di situ. Nah, ya, cuma yang membatasi ya bahasa mungkin ya. Satu bahasa Thailand, satu bahasa kita ya, susah komunikasi. Tapi kalian bisa berinteraksi di situ melalui permainan tadi. Nah, oke. Paham ya sedikit tentang globalisasi ya? Iya, paham. Okay. Nah, selanjutnya ini tadi pertanyaannya. Nah, ini tugas LKPD. Bapak kirim sudah di WA. Sama kalau di WA nggak ada, bisa dibuka di link ini. Dan Bapak share di sini. Kalian yang mana lebih mudah, silahkan download LKPD-nya. Ya. Setelah di-download, ini Bapak bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ya, Bapak bagi dalam 2 kelompok. Tunggu, Bapak bukakan dulu kelompoknya. Ayo. Jadi kalian tidak hanya Bapak yang berbicara di sini. Iya. Bapak harap kalian juga ikut aktif dalam belajar. Nah, ini ya. Ada Bapak. Iya. Jangan diam aja. Ini.
Bapak Kopi dulu ya, nama-namanya ini hadir hari ini. Mudah-mudahan nanti kalian silahkan bergabung dengan grupnya, ya. Bapak serahkan nanti grupnya. Nanti nilai kalian akan Bapak lihat berdasarkan chat kalian di grup WA itu untuk mendiskusikan apa yang ada di LKPD. Bapak bagi dulu ya. Nah, ini ada 2 tim. Ada tim 1 atau kelompok 1, ada tim 2 atau kelompok 2. Untuk grupnya Bapak Kopi. Nah, ini di sini kelompok 1 di chat. Ya, oh bukan, belum Bapak Kopi. Bunga banyaknya biniannya aku. Untung toh. Paling gagah berarti. Untung dia kau untung. Tapi dia mah begini. Gile. Oke. Nah, ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kalian silahkan klik link itu dan bergabung dengan chatnya. Ya. Ya. Di mana ti Pak? Iya Pak. Di chat. Di chat Google Meet ini kan ada fasilitas chatnya. Di mana, Pak? Si Ada di fasilitas chat. Pesan ya? Ada Pak. Nah, ya chat dengan semua orang. Oke. Sudah? Bapak tunggu bergabungnya. Nah, mana yang bergabung nih? Ada beberapa sudah yang bergabung. Wah, itu masuk banyak ya kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, LKPD-nya akan Bapak share lagi di link grup gitu. Ada atau kada? Ya. Kelompok 2 ini loh grupnya. Iya, kelompok 2. Sesuai dari yang nama tadi. Iya lah. Masuk tim mana? Nah, tim mana? Kalau masuk tim 1, ya ini. Ini tim 1 berarti kelompok 1. Ini tim 2 berarti kelompok 2. Di profil yang penuh. Mana ngarannya kadang kelihatan banget Pak Ina. Karena kelihatan. Bapak perbesar. bisa diet, Pak. Nah. Kada melihat lagi. Nah. Ya. Udah. Udah Pak. Belum. Nah. Oke, Bapak Kopi aja gitu. Oh, grup 1 Pak. Iya. Sudah ya. Supaya kita Udah, masuk ke ini. Nah, oke, Bapak share screen, berhenti lagi share screen-nya. Oke, nanti ya. Mana grupnya? Linknya tadi Pak. Di chat di bagian Itu chat. hilang tak keluar teh. Nah. Oke, Bapak chat ulang ya. Nah. Udah ya. Oke, ini LKPD-nya. Kalian silahkan download di linknya tadi. Kalaunya atau di grup WA kelas itu sudah Bapak share juga ya LKPD-nya. Jadi seperti ini LKPD-nya. Nanti kalian silakan baca petunjuk kerjanya. Bapak jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, LKPD-nya silahkan amati lingkungan sekitar kalian. Nah, tentunya kalau ini kan kita tidak bisa langsung mengamati, tapi bayang-bayang aja apa yang pernah kita lihat ya. Apa yang pernah kita temui. Terus analisislah 5 contoh globalisasi dan bagaimana proses serta kenapa globalisasi itu terjadi. Tadi salah satu contohnya porang dijual luar negeri. Terus handphone masuk ke wadah kita, ke Indonesia lah, kebalangan. Nah sekarang amati selain contoh tadi ada 5, apa aja kira-kira? Ya. Terus tulis hasil analisis kalian dalam tabel berikut. Untuk menulisnya itu ada 5 ya. Contoh, salah satu contohnya penggunaan celana jeans. Lepis sejarah kita. Kalau bahasa kita sini kan lepis. Celana jeans ini kan bukan produk Indonesia. Iya. Aslinya itu produk Amerika yang dipakai para petani di luar negeri. Bisa sana. gunakan iya. Bukan disalahgunakan, tapi kan dipakai oleh kita. Melalui apa proses globalisasinya? Melalui tayangan televisi. Ya. Televisi kita lihat, oh bagus. Lalu ada orang jual, kita beli. Ya kan?
Terus kenapa hal itu bisa terjadi? Karena majunya sistem informasi, televisi kan, televisi sekarang internet, maju sistem informasinya, mengakibatkan tren dari luar negeri itu masuk ke tempat kita. Nah, cara diskusinya supaya lebih mudah, karena ini dibagi menjadi 2 kelompok dan orangnya banyak, itu kalian bagi aja. 1 orang, 1 contoh. Nanti tuliskan di grup, ya, tuliskan di grup di grup WA. Nanti kalian silahkan sama-sama catat. Iya, Pak. Sama-sama catat. Dan nanti setelah selesai, Bapak beri waktu 10 sampai 15 menit. Setelah selesai nanti kalian silahkan tulis di sana dan presentasi ya. Bapak beri waktu 10 menit. Oke, gimana kira-kira? Siap. Oke. Silahkan mulai diskusi. Di grup tiga. Melalui grup. Iya, di grup tadi. Akan Bapak tayangkan grup WA-nya. Ada nggak diskusinya di dalam sini? Nah, ayo silahkan ketik apa contoh, apa prosesnya, dan silahkan apa faktor pendorongnya. Sambil diingat-ingat dan nanti akan Bapak berikan kesempatan untuk presentasi dengan cara diacak ya, dengan cara diacak. Jadi nanti siapa yang terpilih? Bilang linknya Pak Ai. Oh, linknya Bapak ulang ya. Bapak kirim ulang. Bapak kirim di grup sekolah juga. Nah. Oke. Silakan. Baru 1 ini. Penggunaan celana jeans seperti contoh tadi ya. Iya, Pak. Oke, kita Bapak beri waktu sekitar 10 menit ya. Oke. Asik ini kalau nyerami gini kan diskusinya. Penggemar drakor. Dari hampir itu. Banyak penjual burger. Ayo, yang lain lagi. Kenapa 1 orang itu keluar Nur Hidayat? Oke, ada majunya sistem informasi. Oke, silakan terus. Sambil dicatat ya, dicatat supaya nanti ketika terpilih untuk menyampaikan hasil presentasinya tidak bingung. Ya. Oke, Bapak beri waktu 10 menit ya. Dia betul ya. Masih gini lah. Oke. Nah, berangkat ke Mekah, ya kan lintas negara itu. Ya, apalagi kira-kira? Nonton bola, ya nonton bola mungkin ya. Iya, Pak. Ya, bola kan bukan berasal dari Indonesia ya.
barang dari luar negeri. Ingat ya tadi contohnya yang di sekitar kalian aja, kada perlu yang di luar-luar, yang di sekitar. Jadi ini apa? Maniak game. Yang di sekitar aja. Terus apa? Di sekitar kita itu ya. Banyak ya di sekitar kita ini sebetulnya globalisasi itu terjadi ya. Ya. Oke, silakan. Baru 3 menit. Sebanyak-banyaknya tuangkan saja di sana. Nanti kalian silakan pilih pendapat kawan itu dalam satu grup. Yang mana kira-kira yang bagus atau yang bisa diambil. Terus nanti tuliskan di dalam LKPD itu. Ya. Silakan tuliskan di dalam LKPD itu. Oke, banyak ya. Wah, menjual porang ke luar negeri, menonton anime. Iya, anime ya, bukan dari tempat kita ya. Ini kenapa merayunya di sini? Film Hollywood, iya Hollywood ya. Kalau nah ini Joe Taslim, kalau pernah nonton Mortal Kombat, pemainnya dari Indonesia ya. Ya. Itu salah satu bentuk globalisasi itu. Ya. Film hanya baik. Nah iya film baru ya. Sudah nonton? Belum, Pak. Oh, belum. Trailernya aja Bay melihat. Bapak alhamdulillah sudah. Wah, rame ya, Pak. Mantap. Nonton di PS dari AI. Oh iya. Oke. Lagi TikTok ya, TikTok ya. Sekarang sedang rame. Joget-joget di pinggir jalan. Kalau dulu orang yang stres yang joget, sekarang orang normal pun ikutan joget. Melalui internet dan iklan televisi, faktor pendorongnya majunya perkembangan teknologi. Nah, ya. Ini punya bapak tadi ya. Oke, enggak apa. Terus layanan transportasi online, jual beli online. Oh, Gojek ya, Grab sekarang Grab di tempat kita sudah ada. Alhamdulillah. Proses globalisasi masuknya wabah COVID, ya. Karena kemajuan teknologi. Oke. Ya, 4 menit lagi. Ayo, 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ayo, menit lagi. Jepang. Penjual burger, iya burger. Sekarang pizza pun masuk ke tempat kita ya. Sahat. Ya. Nah, yang di pinggir jalan sekarang ya pizzanya. Habis itu di kelompok 2 apa? Proses globalisasi dan komunikasi di luar negeri. Oh iya. Terus ini yang aktif keduanya ini. Boba, iya boba kan dari Thailand. Boba dari Thailand juga termasuk gitu. Thai tea, Thailand tea, teh dari Thailand. Nah, itu banyak ya sekarang masuk makanan-makanan. Bukan hanya makanan loh, banyak lagi yang lain. Penjual KFC, McD, Starbucks. Apa yang sekarang McD itu yang kemarin sempat viral apa? BTS Meal. Nah, BTS Meal ya, BTS Meal. Ada di sini penggemar BTS. Ada, Bang.
Ada. Ada ya. Ada. Oke. Sip. Starbucks. Starbucks ini kopi ya. Bapak alhamdulillah belum pernah ke sana lagi. Sering lihat aja pokoknya. Warung kopi ya, kafe. Nah, walaupun kopinya dari Indonesia, tapi kalau penjualan kopi seperti ini sebetulnya banyak di luar negeri ya awalnya. Dulu kopi itu cuma ada di warung tempat warung-warung kaki lima itu. Nah sekarang sudah ini. Oke, 2 menit lagi. Ayo 2 menit lagi. Iya kada apa-apa. Sebanyak-banyaknya kalian tuliskan di sana, semudah menjadikan kalian mudah untuk memilih yang mana kira-kira yang bisa kalian masukkan ke dalam LKPD itu. Ya. Jadi nanti dari sini Bapak bisa memberikan penilaian untuk psikomotornya, untuk penilaian prakteknya. Dari sini nanti Bapak cek, wah siapa yang paling banyak memberikan contoh ya. Nanti. Corn dog, wah iya ini yang baru yang jagung itu ya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita acak ya. Kita acak. Siapa kira-kira yang menyampaikan? Kita pilih 2 orang aja ya, 2 orang supaya jangan terlalu banyak. 2 orang. Mana tadi nama pesertanya? Ada ya namanya ya? Ada namanya ya? Kita klik. Ada Pak. Siapa kira-kira yang terpilih? Nah, berarti Maijatu Sophia nanti yang memberikan presentasi pertama ya. Maijatu Sophia ada? Ada. Ada. Oke, siap ya. Bapak klik yang kedua ya. Giveaway. Bapak klik kedua. Iya, giveaway. Yang beruntung menjadi artis untuk presentasi hari ini. Nah, siapa itu? Rizka Susilawati. Ada Rizka? Rizka ada? Kita keluar, Pak. Oh, keluar. Berarti kita ganti ya. Ganti. Rizka tadi keluar. Nah, Isnawati. Ada Isnawati? Halo? Kenapa toh? Ada Isnawati? Ada Juara kah? Ada. Isnawati siap? Ada. Siap? Ya. Oke, jadi tadi apa tadi? Maijatu Sophia dan Isnawati. Oke, dipersilakan untuk Maijatu Sophia untuk menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Oh. Oke, silakan. Ayo. Ditunggu. Ayo. Penasaran dengar. Ya di mute dulu yang lain. Ya. Tunggu. Silakan. Jadi penggemar drakor proses globalisasi melalui internet. Faktor pendorong globalisasi masuknya internet ke wilayah Balangan. Terus? Jual burger masuk proses globalisasinya masuknya budaya Eropa melalui media informasi. Terus ada 5 tadi kan? Faktor pendorongnya masuknya internet ke wilayah Balangan.
Oh ya busnya. Terus ada lagi? Kita belajar online proses Ada lagi? virus corona dan Oh. majunya internet. Ada lagi? 4. Jual orang ke luar negeri. Komunikasi dan informasi dengan luar negeri. Oke. Ada Membeli lagi? barang online. Membeli barang secara online. Ya, terus prosesnya gimana? Prosesnya melalui internet. Internet. Pendorongnya karena? Adanya online market yang mudah diakses. Oke, adanya online market yang mudah diakses. Oke, itu Maijatul Sophia. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya Isnawati. Tadi ada burger. Contoh globalisasi itu. Iya. Misalnya Pak Ai belajar online. Oke, belajar online. Buka kamera, Bang, supaya kelihatan ininya. Karudung Pak. Oke, silakan. Nggak usah. Ini. Apa tadi? Contoh globalisasi. Adanya hubungan telekomunikasi jarak jauh antara masyarakat, Pak Ai. Oh ya, adanya telekomunikasi. Terus? Bahasa ada lagi. Menjual orang ke luar negeri, Pak Ai. Orang ya. Terus? Bahasa misalnya Pak scroll TikTok tuh Pak Ai. Oh ya, main TikTok ya. Enggak. Prosesnya kenapa itu? Proses yang scroll TikTok tuh Pak. Prosesnya tuh Pak Ai melalui internet dan iklan televisi, Pak Ai misalnya. Oke, terus? Penyebabnya? Faktor penyebabnya? Faktor pendorong. Oke, majunya perkembangan teknologi, Pak Ai. Oke, majunya perkembangan teknologi. Ada lagi? Ada lagi, Pak Ai. Oke, sudah ya itu. Jadi terima kasih kepada Isnawati ya. Tepuk tangan dulu. Nah, iya. Oke, jadi banyak sebetulnya ya. Bapak 2 aja meminta. Nah, nanti bagi bagi kalian yang belum terpilih sebagai mempresentasikan tadi kan cuma 2 nih, Maijatul Sophia dan Isnawati. Sisanya kan masih banyak nih yang belum. Dan tentunya Bapak harus menilai bagaimana hasil presentasi kalian. Kalau 2 tadi kan sudah dapat Bapak nih, sisanya yang lain belum bisa. Caranya kalian nanti buat video ya tentang presentasi kalian. Jadi nanti hasil dari LKPD itu kalian bacakan, terus direkam menggunakan kamera handphone. Nanti hasilnya dikirim melalui e-learning, ya. Nanti dikirim melalui e-learning. Paham ya? Nanti akan Bapak bikinkan di soal di bagian KI 4, penilaian KI 4, ya. Nanti di situ akan Bapak berikan soal. Nanti hasil dari video kalian silahkan diupload di sana. Paham kira-kira ya? Untuk presentasinya. Semua kecuali Isnawati dan Maijatul Sophia. Karena tadi dapat door prize. Dapat door prize untuk giveaway. Giveaway untuk mempresentasikan hari ini secara langsung. Nah, sisanya merah aja ya. Ya enggak usah panjang-panjang. Sekitar 2 atau 3 menit ya. Panjang tuh Pak Ai, mandir. Kan banyak itu yang dibacakan. Ya. Oke, jadi itu tadi tentang ini. Bapak pindah tab dulu ya, tunggu ya. Mana tadi
untuk ini tadi. Kelihatan LKPD tadi? Nah, oke, nanti ya tugas kedua kalian bikin komentar. Tadi di situ ada Mayutu Supia dan Isnawati, ya. Kalian nanti bikin komentar, apa kira-kira komentar kalian terhadap pertanyaan mereka. Ini Bapak mau pilih satu untuk menyampaikan komentar, kayaknya waktunya kemungkinan tidak cukup ya karena kita masih ada materi lagi. Nah, jadi nanti kalian tuliskan komentar di situ. Hasil komentar di situ nanti akan Bapak masukkan ke dalam link di KE4 juga. Nanti ada 2 ya berarti soalnya, video dan komentar. Ya, mantap. Bapak beri waktu 1 minggu juga ya, 1 minggu sampai nanti pertemuan berikutnya. Sedikit itu. Nah, bikin video anggaplah 2 menit. Ya, tulis komentar anggaplah 5 menit, enggak sampai 10 menit selesai. Asal dikerjakan. Oke ya? Itu Pak soalnya. Ini soalnya nih. Kalau ini tadi kan Isnawati dan Mayutu Supia tadi kan karena dia sudah untuk presentasi ya dia tidak perlu lagi. Nah, nanti kalian yang tidak terpilih itu bikin video presentasi dan nanti hasilnya akan hasilnya diupload di e-learning. Terus setelah itu kalian juga membuat komentar atas dari presentasi si Isnawati dan Mayutu Supia tadi. Ya, 2. Bikin komentar itu sebentar aja. Tadi kan kalian sudah melihat kan, oh Mayutu Supia tadi ini mungkin ada yang salah di bagian ini atau mungkin ada yang kurang ditambahi di bagian ini. Ya, paham ya? Paham. Oke, kalau paham, nah kita masuk. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan sedikit masalah globalisasi. Tapi kalian masih meraba-raba, apa garang globalisasi itu? Apa sih globalisasi itu? Lalu Bapak beri soal, kalian mulai menangkap nih bahwa globalisasi itu ada hubungan antara dunia lain, negara lain dengan negara kita atau masyarakat kita. Nah, globalisasi itu kalau kalian pernah istilah dengar kata globe bola dunia, ya kan, ada globe bola dunia. Itu asal usul dari globalisasi ya, asal usul dari kata globalisasi ini, yaitu bisa dikatakan mendunia. Ya. Nah, sebagai istilah globalisasi digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya, artinya semakin seringnya, semakin kuatnya hubungan sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau masyarakat yang secara geografis berada pada tempat yang saling berjauhan. Bapak mute dululah suara yang lain, soalnya mengganggu. Silakan di mute dulu ya, supaya fokus suara Bapak ini. Nah, jadi globalisasi ini adalah atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana hubungan antar individu, antar kelompok, antar masyarakat yang secara geografis itu atau secara wilayah itu bersaling berjauhan. Saling berjauhan. Contoh, kalau dulu ketika orang naik haji itu orang merasa bahwa ketika mereka berangkat haji itu banyak yang menangis. Kenapa? Karena ketika berangkat mereka tidak tahu apakah mereka ini bisa pulang atau tidak, apakah mereka itu sakit atau tidak di sana. Karena apa? Kita susah untuk menghubungi. Tapi sekarang orang berangkat haji dan mereka di Mekah itu menjalankan ibadah hampir setiap hari ketemu kita. Melalui apa? Melalui handphone atau telepon. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana secara geografis kita berbeda, berjauhan, tapi hubungan sosial itu masih atau sering atau kuat tetap terjadi. Nah, ini yang disebut dengan globalisasi. Penjualan porang ke luar negeri, ke Jepang. Jauh antara Jepang dengan Balangan ini jauh. Dari mana Jepang itu tahu Kabupaten Balangan yang berada 200 km dari ibu kota Kalimantan Selatan di wilayah pegunungan, tahu orang Jepang bahwa di situ ada porang. Kita bisa jual kan karena orang Jepang mau, ya kan?
Karena orang Jepang mau. Dari mana orang Jepang tahu wilayah kita ini apa orang? Ya melalui globalisasi tadi. Ketika Jepang dengan Balangan itu ada komunikasi, ada interaksi, ya, walaupun tempatnya jauh. Nah, ini yang dimaksud dengan globalisasi. Selanjutnya, nah, globalisasi ini terjadi sebetulnya sudah lama, sudah sejak zaman dahulu. Islam itu dibawa oleh pedagang dari luar negeri, dari Gujarat, ya. Ini merupakan salah satu bentuk dari globalisasi. Jadi adanya hubungan perdagangan antar negara yang diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan transportasi, menghilangkan sekat-sekat antar negara yang muncul. Jadi awalnya perdagangan, Islam kan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Lama-kelamaan, maju ilmu pengetahuan, maju teknologi, maju komunikasi, maju transportasi. Akhirnya globalisasi ini semakin gencar. Dan sekarang karena kita sudah mengalami kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan transportasi, akhirnya kita masuk ke era globalisasi yang semakin intensif. Sekarang sekat-sekat antar negara itu hilang, ya, hilang. Sehingga kita dengan mudah berkomunikasi, berinteraksi, melakukan pembelian dengan negara lain. Di Shopee sempat dituntut. Shopee sempat dituntut karena ada pedagang importir dari Cina yang barangnya itu dari luar negeri. Makanya kita kan sering atau ada membeli, baik di Shopee atau Tokopedia, itu ketika kita membeli barangnya itu dari luar negeri. Jadi baru datang sekitar 14 hari ke tempat kita. Kenapa? Karena diimpor, didatangkan ya dari luar negeri ke tempat kita. Nah, ini salah satu bentuk dari munculnya globalisasi. Tes. Oh ya, mau ya. Nah, jadi ini adalah globalisasi. Prosesnya terjadi dimulai dari adanya perdagangan dan diperkuat dengan kemajuan teknologi dan informasi. Oke, selanjutnya. Tunggu ya. Nah, kenapa globalisasi itu bisa terjadi? Contoh di tempat kita ya. Di tempat kita salah satunya kalau tadi itu adanya burger. Burger itu kenapa bisa ada di Indonesia? Memang salah satu penyebabnya atau prosesnya itu dari televisi. Karena juga masuknya investor atau penjual-penjual dari luar negeri ke wilayah kita membangun sebuah toko dengan membawa hasil makanan atau makanan khas dari luar negeri itu. Buka di Indonesia. Ditayangkan melalui televisi. Akhirnya apa? Kita kepengen. Akhirnya menyebar. Sekarang kan burger, McD itu bukan hanya di Pulau Jawa lagi, di Banjarmasin pun ada. Bahkan mungkin kalian pernah ada yang membeli McD yang asli ya, McD asli, bukan McD yang di pinggir jalan, bukan. Mungkin kalian pernah sudah merasakan itu. Itu adalah salah satu bentuk dari globalisasi. Prosesnya memang awalnya dari perdagangan, handphone, game, ya, itu juga salah satu bentuk dari contoh dari globalisasi. Nah, terus tadi prosesnya dimulai dari perdagangan sampai sekarang bukan hanya perdagangan ya yang ketika contoh globalisasi ini. Banyak hal yang ketika kita berinteraksi secara geografis berbeda. Apa faktor pendorongnya? Yang pertama kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan. Semakin maju ilmu pengetahuan, teknologi semakin tinggi, ya, berhubungan dengan kemajuan teknologi semakin tinggi, semakin maju, maka manusia jadi lebih mudah untuk berinteraksi dan bertransportasi atau berpindah tempat. Sekarang kita mau keluar negeri itu mudah. Bahkan kalau kita lihat YouTube, YouTuber itu hampir setiap tahun mereka keluar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Karena teknologi canggih. Ke Mekah itu 16 jam katanya ya, Bapak belum pernah lagi, mudah-mudahan secepatnya. Ke Mekah itu katanya cuma 16 jam sampai. Artinya kita berangkat dari sini jam 6 pagi, kita sampai ke sana jam 12 jam berarti jam 6 sore. Habis itu ya jam 9 malam lah mungkin sudah sampai. Ya, kalau dulu waktu masih pakai kapal, konon katanya 6 bulan baru sampai. Nah, bagaimana sekarang kita dengan mudah? Makanya banyak artis yang umroh itu cuma 2 hari. Hari ini berangkat, besok balik. Nah, ini salah satu bentuk dari kemajuan teknologi ya.
Dan juga teknologi ini maju karena majunya ilmu pengetahuan. Terus terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Jadi sekarang tidak lagi terbatas kita membeli atau menjual barang hanya di wilayah kita. Bisa juga menjual dan membeli barang dari luar negeri. Bapak ingat tahun 90-an waktu Bapak masih kecil, itu ciri khas orang datang haji itu teropong yang ketika diklik itu ada gambar Ka'bah, gambar Mekah yang ada pakai bulatan filmnya itu dimasukkan. Sekarang nggak ada lagi khasnya Mekah itu yang bisa dibawa pulang. Apa yang mereka bawa pulang, apa yang para jemaah haji itu bawa pulang, mainan dan segala macamnya, semua ada sekarang di Indonesia. Dulu kan cangkir yang cangkir emas, sekarang nggak ada bebas itu kita bisa membelinya di mana-mana ya. Terus yang terakhir mengglobalnya pasar uang. Nah, mengglobalnya pasar uang ini artinya pasar uang itu bisa diperjualbelikan. Makanya ada istilah sistem forex dan falas. Kalian bisa cari di Google itu apa itu forex dan falas itu. Yang intinya penjualan mata uang. Nah, ini adalah pengertian globalisasi, prosesnya dan faktor pendorongnya. Ketika ini ada, maka globalisasi akan cepat terjadi di masyarakat kita. Oke. Terakhir, ini dari mantan presiden kita, bahwa manusia yang cerdas dalam era globalisasi itu adalah manusia yang pandai dan bijak membendung pengaruh buruk dari globalisasi. Kalau kita bisa mengikuti globalisasi ini dan mengambil dampak positifnya, maka kita maju. Bilanya tidak, maka kita akan ketinggalan. Oke, sampai di sini. Adakah yang bisa menarik kesimpulan untuk globalisasi ini? Belum. Oke, silakan. Mona ya, silakan Mona. Jadi kesimpulannya globalisasi itu adalah hilangnya batas sosial antar negara yang dimulai sejak zaman dulu saat perdagangan lintas negara terjadi. Majunya teknologi mempercepat terjadinya globalisasi. Oke. Terus ada lagi? Ulun, Pak. Siapa? Muhammad Saib. Globalisasi terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga terjadinya hubungan antar negara baik sistem sosial, budaya, dan ekonomi. Oke. Nah, jadi bisa dipahami ya bahwa globalisasi tadi itu adalah sebuah hilangnya batas-batas sosial sehingga kita bisa berhubungan dalam walaupun wilayah berbeda tapi bisa tetap berinteraksi secara intensif, dan faktornya tadi itu disebabkan memang kemajuan teknologi ya, sehingga majunya ilmu pengetahuan menyebabkan majunya teknologi, informasi, dan majunya transportasi. Terus penyebabnya ya tadi macam-macam ya faktor pendorongnya. Ketika maju sebuah ilmu pengetahuan di dalam sebuah masyarakat, maka globalisasi pasti akan terjadi. Oke, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oh ya, tadi sudah ya. Oke, siapa yang ada bertanya? Bapak lupa. Siapa? Apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran tentang globalisasi hari ini? Paham semua? Paham? Paham. Oke. Paham. Alhamdulillah kalau paham ya. Terus itu tadi pembelajaran kita hari ini. Satu lagi tadi tugas untuk kognitif. Bukan, tugas untuk psikomotor pengetahuan KI 4 yang di e-learning. Selanjutnya akan Bapak beri link tugas untuk pengetahuan KI 4. Iya, nggak apa-apa lah, santai aja kalau ngerjakannya malam. Ya, tapi itu soal cuma 5 ya, soal 5 pilihan ganda nanti itu lebih mudah. Nanti akan Bapak kirim setelah pembelajaran ini di bukan, melalui Google Form aja supaya Bapak cepat ininya. Ya. Nanti akan Bapak kirim Google Form-nya di apa namanya? Itu WA group ya, akan Bapak kirim di WA group. Oke. Kalau begitu tidak ada yang bertanya, alhamdulillah.
kita tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, ingat selalu untuk menjaga protokol kesehatan supaya kita dan keluarga kita ini terbebas dari yang namanya virus corona. Kalau memang mau keluar, terpaksa keluar, masker jangan ketinggalan ya, harus dipakai dengan benar. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mimpin doa? Siapa? Ari, mana Ari? Ari. Ayo. Oke, silakan kita tutup dengan berdoa. Silakan Ari, pimpin doa. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ari. Mudah-mudahan doanya makbul sehingga kita Kabul. alhamdulillah, mudah-mudahan kabul ya. Oke, karena sudah selesai sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.